Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back teman-teman ke konten terbaru, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Piala Dunia yang telah memasuki babak perempat final. Yang pertama antara Brazil lawan Kroasia, dan yang kedua antara Argentina lawan Belanda yang berakhir untuk kemenangan Kroasia dan juga Argentina melalui adu penalti. Dengan demikian, Kroasia akan ketemu Argentina di babak semifinal nanti. Saya ada membuat konten match preview untuk dua pertandingan ini kan teman-teman, dan telah saya jelaskan di konten tersebut bahwa bagi Kroasia jika mereka ingin lolos, maka para pemain mereka harus bermain dengan level kesabaran yang tinggi, mengatur tempo, dan merancang counter attack yang rapi supaya bisa menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Sedangkan bagi Brazil juga para pemain mereka harus bermain dengan level kesabaran yang tinggi untuk merancang serangan ke area pertahanan Kroasia agar bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, juga sama agar mereka bisa mencetak gol. But the problem for Brazil is bahwa penjaga gawang dari Kroasia lagi on fire. Menurut catatan saya, Livakovic ada melakukan total 11 penyelamatan sepanjang 120 menit. Dan 7 diantaranya dia lakukan dari dalam kotak penalti, teman-teman. Luar biasa penjaga gawang ini. Dan sukar untuk dipercaya bahwa sampai saat ini dia masih bermain di Liga Kroasia. Maka itu bukan tidak mungkin setelah Piala Dunia ini dia akan dikontrak oleh salah satu klub besar di Eropa. Rumornya sih bahwa Bayern Munchen sudah siap untuk membeli dia. And secara tragis Brazil bisa tersingkir dari Piala Dunia, teman-teman. Saya sendiri tidak menduga bahwa Brazil akan tersingkir di babak perempat final. Memang Piala Dunia kali ini penuh kejutan ya teman-teman ya. Ya itulah namanya Piala Dunia. Pasti akan ada kejutan. Sedangkan di pertandingan lainnya antara Argentina lawan Belanda juga telah saya jelaskan di konten match preview bahwa bagi Belanda jika mereka ingin menang maka mereka harus bisa cepat menyusun counter attack dengan menyerang bukan saja dari kedua sektor sayap tapi juga dari tengah. Dan bagi Argentina jika mereka ingin lolos, para pemain mereka juga harus bermain dengan level kesabaran yang tinggi, memproses dulu serangan, memancing para pemain Belanda itu out of position, baru kemudian memberikan final pass dengan harapan bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan tentunya mencetak gol. Dan memang terlihat bahwa para pemain Belanda tidak bisa berkutik dengan permainan cepat yang diperagakan oleh para pemain Argentina. Dan jujur saya melihat tidak ada pemain dari Belanda yang bisa menghentikan pergerakan dari Lionel Messi. Maka itu di pertandingan dini hari tadi Lionel Messi bermain on fire. Luar biasa pemain ini dan tampak jelas seperti yang berkali-kali saya katakan tentang Lionel Messi. Ini pemain punya mental baja. Timnya dipaksa untuk bermain sampai ke adu penalti. Tapi dia bisa mengeksekusi 2 penalti secara sempurna. Satu kita tahu di waktu normal dan satu lagi ketika terjadi adu penalti. Tidak gampang itu teman-teman. Maka itu selalu saya tegaskan bahwa mengambil penalti itu gak gampang. Buktinya kan ada tuh pemain dari Brazil yang gagal penalti. Ada tuh pemain dari Argentina yang gagal penalti. Ada tuh pemain dari Belanda yang gagal penalti. So it is not easy from the penalty spot. Ya kalau kita yang ngelihat, bagi kita tampaknya itu gampang, tapi selain juga mental, eksekusinya itu harus benar. Nah yang uniknya, jika Livakovic itu, seperti yang tadi saya jelaskan, ada total melakukan 11 penyelamatan sepanjang 120 menit, maka Emi Martinez tidak melakukan penyelamatan sama sekali. Pertama-tama, teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Brazil lawan Kroasia. Hebat ya Kroasia ini ya teman-teman ya. Lihat dong cara mereka bertahan. Rapi, para pemain mereka jaraknya tidak terlalu jauh, dan ketika mereka menyerang juga sama seperti itu. Jadi para pemain Kroasia ini bertahan secara bersama-sama dan menyerang secara bersama-sama. Jadi tidak ada ruang yang terbuka di lini tengah dari Kroasia. Itu yang menyulitkan para pemain Brazil untuk bisa melakukan penetrasi dari tengah. Maka itu penyerangan dari Brazil itu lebih aktif dilakukan dari kedua sektor sayap. Dan sebetulnya mereka terus-menerus bisa melakukan
serangan dengan baik sih. Tapi ya ketika masuk ke dalam kotak penalti, sebetulnya sudah ada kerumunan para pemain Kroasia, maka itu gak gampang bagi para pemain Brazil untuk bisa menciptakan peluang di pertandingan ini. Walaupun secara keseluruhan mereka bisa menciptakan banyak peluang emas di pertandingan ini, 9 atau 10 ya peluang emas. Tapi kan gak gampang. Karena Kroasia selain bermain defensif, pengawalan mereka juga rapi dan para pemain mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi ini yang lebih menyulitkan para pemain Brazil yang biasa mengandalkan skill individu dan yang biasanya memancing para pemain tim lawan untuk melakukan pelanggaran. Jadi disiplinnya ini luar biasa dari para pemain Kroasia. Karena ya memang mereka dipenuhi oleh banyak pemain senior. Dan seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali, bahwa usia itu hanya sebuah angka. Lihatlah Modric, bermain sepanjang 120 menit. Kemudian adu penalti bisa mencetak gol lagi. Inilah mental baja. Inilah yang dinamakannya mental baja. Jadi Modric dan juga Messi, M dan M ya, punya mental baja. Ya di sini peran dari pemain-pemain senior dibutuhkan ketika timnya itu dalam situasi yang tertekan. Ya jelas tertekan dong, adu penalti itu kan gak gampang. Seperti lotre, bisa menang, bisa juga kalah. Wah luar biasa ya permainan dari Kroasia. Saya benar-benar suka banget nih permainan mereka nih teman-teman. Karena bertahan itu gak gampang loh. Kalau menyerang itu lebih enak, memegang bola, lebih banyak melakukan pergerakan ke depan. Tapi kalau bertahan itu kan harus nunggu, harus mengawasi pergerakan para pemain tim lawan. Itu gak gampang. Sedangkan saya melihat dari Kroasia, memang mereka gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya sampai ke babak perpanjangan waktu. Tapi mental para pemain Kroasia ini kuat banget teman-teman. Sudah digempur, mereka masih coba mencari cara untuk keluar dari pressure para pemain Brazil. Dan itu berkali-kali mereka lakukan loh. Dan memang serangan balik mereka gak selalu bisa diakhiri dengan menciptakan peluang. Tapi mereka paling tidak bisa merancang counter attack. Mereka paling tidak bisa memaksa para pemain Brazil juga harus berkonsentrasi di lini pertahanan mereka. Jadi Kroasia ini mengandalkan tempo permainan, bertahan secara dalam, kemudian counter attack yang cepat. Mengingatkan saya permainan dari Real Madrid yang mereka tunjukkan di pertandingan final Liga Champions lawan Liverpool. Di pertandingan tersebut pun Real Madrid hanya membutuhkan satu peluang dan akhirnya mereka bisa mencetak gol dan menang. Di pertandingan kemarin malam juga Kroasia hanya membutuhkan satu peluang. Mereka dapat itu di babak perpanjangan waktu dan mereka bisa menyamakan kedudukan melalui pemain mereka Petkovic. Brazil seperti biasa bermain extraordinary. Neymar sebagai figur penting di lini tengah. Dan seperti yang saya jelaskan, Neymar ini adalah pemain yang tidak tergantikan dan Brazil membutuhkan Neymar serta itu yang dia lakukan ketika ada kombinasi passing dengan Paqueta sehingga dia bisa mencetak gol. Dan pada saat dia mencetak gol, saya kira Brazil ini akan lolos. Ternyata yaitu dialah Kroasia bisa comeback. Luar biasa ini. Dan ketika adu penalti, yang penting itu eksekutor pertama itu harus masuk teman-teman. Seperti juga di dua adu penalti sebelumnya ya, pertandingan Spanyol dan juga pertandingan Jepang kan. Eksekutor pertama Jepang dan juga Spanyol itu miss kan, akhirnya mereka gagal. Artinya penting itu eksekutor pertama itu harus gol agar tidak memberikan beban ke eksekutor kedua. Nah di adu penalti Kroasia lawan Brazil ini juga kan eksekutor pertama tuh miss Rodrigo. Nah itu memberikan beban ke eksekutor lain dan juga meningkatkan kepercayaan diri dari eksekutor para pemain tim lawan. Dan akhirnya Kroasia bisa meraih kemenangan. Kalau menurut saya dari pertandingan ini ya man of the match adalah Livakovic. Dan bagi Brazil sangat disayangkan mereka tidak bisa lolos. Sama sekali tidak ada kesalahan dari para pemain mereka. Ya ketika adu penalti ya memang penjaga gawang dari tim lawan jauh lebih bagus. Jadi inilah kejutan dari Piala Dunia tahun 2022 ini teman-teman. Ini dia kejutannya bahwa Kroasia bisa lolos ke semifinal ya. Kroasia memang finalis dari Piala Dunia tahun 2018 ya teman-teman. Dan seru juga nanti mereka akan lawan Argentina. Karena di Piala Dunia tahun 2018 lalu kan Argentina kalah lawan Kroasia ya di fase grup kalau nggak salah tuh dengan skor 3-0. Nah ini seru juga nih nanti. Pertandingan di semifinal lawan Argentina yang lolos juga susah payah. Lawan Belanda. Padahal secara permainan Argentina unggul segala-galanya. Belanda gak bisa main, gak berkutik. Saya gak paham apa game plan dari Louis van Gaal di pertandingan ini. Cuma bertahan main counter. Counternya aja gak kreatif. Beda dengan Kroasia. Kroasia bertahan, tapi main counternya tuh rapi. Dan tampak cara bertahan Kroasia itu rapat dan padat. Tapi cara bertahan para pemain Belanda nih kocar-kacir gitu loh. Saya gak melihat para pemain mereka bisa melakukan marking yang bagus kepada para pemain Argentina. Maka itu Messi bermain sangat menawan. Gak ada pemain dari Belanda itu yang bisa mengawasi pergerakan dari Messi. Justru mereka berkali-kali melanggar dia. Messi memberikan 1 assist. Messi mencetak 1 gol dari penalti. Messi memberikan beberapa umpan kunci. Messi mendapatkan 3-4 peluang untuk mencetak gol. Jadi memang secara permainan Belanda kalah total. Tapi
namanya keberuntungan juga ada kan teman-teman di sebuah pertandingan. Apalagi ketika para pemain Belanda ini coba untuk menciptakan peluang-peluang setengah matang. Pokoknya yang penting memberikan bola ke dalam kotak penalti pertahanan Argentina dan berharap ada sebuah kesalahan agar bisa terjadinya kemelut supaya ada peluang yang bisa mereka dapat dan dengan harapan bisa mencetak gol. Dan ternyata itu yang terjadi. Argentina gak ada salahnya dengan rencana permainan mereka, main dengan skema 3 center back. Tengah padat, di depan juga kita tahu menaruh 2 striker, Messi juga bermain lebih ofensif. Tapi masalahnya bagi Argentina, ketika mereka terlambat recover. Maka itu di babak kedua, Louis van Gaal ini switch game plan-nya, memainkan umpan-umpan tinggi, umpan-umpan crossing yang sebetulnya nggak biasa nih bagi Belanda. Belanda ini biasa kan main umpan pendek ya, dari kaki ke kaki, tapi dia perlu merubah untuk bisa melewati lini tengah dari Argentina dan juga memberikan gangguan lebih banyak kepada para pemain Argentina yang berada di lini pertahanan. Dan seperti yang tadi saya katakan, berharap ada kesalahan. Ya, dari jalannya pertandingan memang terlihat Argentina dari awal sudah tancap gas. Dan mereka bisa mencetak gol yang indah ketika Messi memberikan umpan kepada Molina. Bagus sekali kan itu umpan, fullback yang maju memberikan ke Messi dan Daley Blind tuh gak melihat pergerakan dari Molina. 1-0 Argentina tancap gas, Belanda gak ada peluang sama sekali di babak pertama yang berbahaya. Babak kedua juga mereka hanya bisa menciptakan 2 peluang jelang pertandingan berakhir. Tapi Argentina berkali-kali menciptakan peluang, oke lah, no bad, not bad ya performanya di pertandingan ini, apalagi di babak perpanjangan waktu. Tapi ketika Messi sudah bawa Argentina unggul 2-0, nah feeling saya cuman, ya ini kalau Belanda mau paksa ke extra time nih, mereka harus cetak gol cepat nih. Memperkecil ketertinggalan, kemudian menciptakan kepanikan di pertahanan dari Argentina, seperti yang dilakukan juga oleh para pemain Australia. Kan seperti itu, Australia juga hampir menyamakan kedudukan kan, ketika pemain mereka tuh miss saat sudah one-on-one dengan Martinez. Dan setelah 2-0 itu, ya itu, para pemain Belanda mengubah style of play mereka, dan mereka bisa mencetak 2 gol. Ya dari free kick tuh indah banget ya golnya, skenario-nya cantik banget. Dan extra time, Argentina mendominasi total jalannya pertandingan, bahkan Lautaro Martinez mendapatkan 2 peluang emas. 1 di save oleh Noppert, 1 lagi kena tiang. Ya Kroasia cuma 1 peluangnya sepanjang 120 menit. Tapi permainan mereka tuh jauh lebih menawan, jauh lebih kreatif. Gak kaku gitu. Kalau para pemain Belanda tuh saya ngelihatnya seperti robot. Serius, saya ngelihatnya tuh seperti robot. Gak fleksibel pergerakannya. Dan ketika adu penalti, lagi-lagi sayangnya eksekutor pertama dari Belanda tuh gagal. Dan saya bingung, kenapa Van Dijk yang dikasih untuk syuting pertama. Oke lah dia kapten tim, tapi dia center back, dia sudah lelah. Bertahan mulu kan Belanda sepanjang 120 menit. Ternyata dikasih dia miss dan Messi bisa mencetak gol. Berkali-kali saya katakan. Inilah alien. Inilah alien. Berkali-kali saya katakan, Ronaldo pun hebat. Gak ada yang salah dari 2 pemain ini. Dua-duanya pemain hebat. Perlu kita akuin itu. Apapun yang mereka lakukan di luar lapangan. Dan Messi menunjukkan kehebatannya sebagai inspirator tim dari Argentina. Sebagai pemain yang punya mental juara. Memang dia belum bisa membawa Argentina juara di Piala Dunia, tapi sebelumnya kan di Copa sudah dia bawa. Karena juga Messi kan di Copa itu, Argentina bisa juara. Kalau nggak salah dia jadi top scorer. Jadi inilah pembedanya di pertandingan dini hari tadi. Belanda nggak punya pemain seperti Messi, nggak punya pemain kreatif. Argentina punya Messi, plus ada pemain-pemain lain yang fight di atas lapangan. Para pemain Belanda tampaknya cuma mau cari gara-gara aja. Maka itu kan begitu banyak tuh kartu kuning di pertandingan ini. Jadi saling provokasi yang terjadi. Ada sekitar berapa? Mungkin 15 kartu kuning wasit keluarkan. Dan sekitar 48 pelanggaran yang dilakukan. Memang ini pertandingan dari awal sudah saya prediksi kemungkinan akan berjalan ketat. Kan seperti yang juga saya memberikan prediksi saya. Bahwa feeling saya, yang pertama Brazil kemungkinan akan lolos karena materi pemain mereka bagus. Dan ternyata mereka gak lolos. Kroasia bagus banget. Cara mereka memainkan taktik, mereka bisa menang adu penalti. Dan Belanda kan saya jelaskan ini 50-50. Gak gampang untuk menentukan pemenang. Dan ternyata terjadi twist kan. Walaupun ya saya kecewa dengan cara permainan Belanda. Ini ya bukan sebagai tim yang bisa bermain at the highest level. Di level dunia seperti Piala Dunia, enggak. Dan Argentina akhirnya bisa keluar sebagai pemenang, di mana Lionel Messi menjadi inspirator dari tim. Dan Argentina akan ketemu Kroasia. Ya kalau menurut saya dari pertandingan Argentina, ya Emi Martinez man of the match ya. Karena dia melakukan save itu di adu penalti. Dan juga tampak dia adalah penjaga gawang yang sangat percaya diri teman-teman. So well done for Croatia and well done of course for Argentina. Argentina akan ketemu Kroasia di babak semifinal nanti. Dan kita tunggu semifinalis lainnya. Apakah Portugal, Maroko, Prancis atau juga Inggris yang nanti akan bermain sebentar lagi. Kita sama-sama saksikan pertandingan-pertandingan tersebut teman-teman. Dan
Seperti yang biasa saya katakan, jangan kaget kalau ada kejutan lagi di Piala Dunia ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.